formal ya, yang diuraikan pada halaman 44, 45 dan 46 dari buku kita ya. Saya akan mengulangi sedikit mengenai bukti formal ini. Jadi bukti formal itu adalah proses membuktikan yang kita sajikan secara formal ya, secara resmi, secara menggunakan baris-baris dan kolom-kolom ya. Bukti formal juga seringkali disebut derivasi, yaitu barisan berhingga langkah-langkah dalam penalaran deduktif yang sah, yaitu proses yang berpangkal dari himpunan pernyataan-pernyataan yang disebut premis dan berakhir dengan pernyataan yang disebut kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang akan kita buktikan ya. Kesimpulan ini yang kita buktikan. Dan penalaran deduktif ini harus kita lakukan dengan cara yang sah atau yang valid ya, yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah inferensi yang sudah dibuktikan bahwa dia itu valid ya. Kalau penalarannya valid, maka kesimpulannya selalu benar ya, sehingga nanti akan menghasilkan hasil akhir kesimpulan yang harus dibuktikan ini sebagai pernyataan yang benar ya. Nah, kita sudah punya 11 kaidah inferensi ya, yang kemarin dibahas pada halaman 41 sampai dengan 44 ya. Nah, kemudian masih ditambahkan 3 kaidah lagi ya, yang lebih-lebih bersifat teknis 3 kaidah ini ya. Tidak bersifat tautologis tetapi bersifat teknis ya. Kaidah premis, setiap premis dapat masuk ke dalam langkah. Kaidah teologi, tautologi, setiap tautologi dapat masuk ke dalam langkah. Dan kaidah substitusi, yaitu suatu pernyataan atau bentuk pernyataan P boleh diganti Q asal P dan Q ekivalen ya. Nah, kemudian kita lihat contoh 2.7 ya, ada 5 premis, ada kesimpulan S. Buktikan bahwa S ini benar ya. Ini premisnya, ini kesimpulannya. Buktikan bahwa kesimpulan ini benar ya. Kita susun dalam bukti formal selalu terdiri dari 3 kolom ya. Barisnya itu adalah langkah-langkahnya ya. Barisnya langkah 1 sampai dengan langkah 9. 3 kolom. Kolom pertama itu nomor dari langkah. Kolom kedua adalah pernyataan atau bentuk pernyataan. Kolom ketiga adalah keterangan atau pertanggungjawaban mengapa, alasan mengapa kita boleh menyimpulkan langkah berikutnya secara sah ya, karena kita menggunakan kaidah inferensi tertentu ya, yaitu 11 ditambah 3 itu 14 kaidah yang kita miliki itu kita pakai di sini ya. Kaidah premis, kaidah substitusi, modus ponens dan seterusnya ya. Sekarang kita lanjutkan contoh 2.8 ya. Diberikan 6 premis. 2.8 diberikan
6 premis sekarang ya. Premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, premis 5, premis 6. Kesimpulannya B. Buktikan bahwa W ini benar, ya. Buktikan bahwa W ini benar, ya. Nah, kita susun dalam langkah-langkah. Nah, bukti formal selalu terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama nomor langkah, kolom kedua adalah pernyataan yang kita masukkan atau yang kita simpulkan, ya, yang kita masukkan dengan kaidah premis atau yang kita simpulkan dengan kaidah inferensi, ya. Oke. Di sini ada 13 langkah ya sampai menghasilkan B, ya. Bukti formal ini adalah barisan langkah-langkah yang berhingga banyak, ya, yang berpangkal dari premis-premis P1 sampai Pn dan berakhir dengan kesimpulan W, ya, berakhir dengan kesimpulan W langkah terakhir, ya. Nah, kalau semua langkah ini menggunakan salah satu dari 14 kaidah yang kita miliki, setiap kesimpulan yang kita tarik itu pasti benar. Ya, itu definisi dari penalaran deduktif yang sah atau kaidah inferensi, yaitu penalaran dikatakan sah kalau dari premis yang benar hanya dapat disimpulkan kesimpulan yang benar juga. Ya, jadi kalau ininya adalah penalaran yang sah, setiap kesimpulan selalu benar. Ya, benar. Jadi W juga benar. Ya, oke. Langkah 1. Kaidah premis. Premis ketiga, langkah 2, premis pertama, ya. Premis ketiga adalah negasi P maka Q. Premis pertama adalah negasi P, ya. Ini kaidah premis ya. Setiap premis adalah proposisi yang dianggap benar, ya, premis itu, ya. Setiap premis boleh masuk karena premis adalah proposisi yang dianggap benar, ya. Jadi premis ketiga masuk, premis pertama masuk, kemudian kita menggunakan kaidah inferensi modus ponens, ya. 1, 2 artinya premis satunya langkah pertama, premis 2-nya langkah kedua. Ya, jadi dari 2 premis ini kita simpulkan Q, ya. Bila A maka B, diketahui A jadi B, ya, Q, modus ponens, ya. Langkah keempat, premis 2 masuk, ya. Premis 2 masuk. Apa premis 2? Bila Q maka R, ya. Bila Q maka R masuk, ya. Kemudian kita menggunakan modus ponens lagi. Premis satunya langkah 4, premis 2-nya langkah 3, ya. Jadi premis satunya langkah, ini maksudnya itu ya. Ini kaidah inferensi modus ponens. Modus ponens itu kan terdiri dari premis 1, premis 2 kesimpulan. Ya, premis satunya langkah 4, premis 2-nya langkah 3, Q, kesimpulannya R, ya. Bila Q maka R dan Q maka R, ya. Kemudian kaidah premis lagi, premis 4 masuk,
Ya, premis 4, bila R maka negasi T. Ya, bila R maka negasi T. Kemudian kita menggunakan modus ponens, kaidah inferensi modus ponens, yaitu premis 1-nya langkah 6, premis 2-nya langkah 5. Ya, bila R maka negasi T, dan R kesimpulannya negasi T. Ya. Kemudian premis 5 kita masukkan, ya, bila V maka T. Bila V maka T, ini kaidah premis nomor 5 kita masukkan, ya. Kemudian kita menggunakan KT, kaidah tautologi, ya. Kaidah tautologi adalah kaidah yang mengatakan bahwa setiap tautologi pada halaman 28 boleh masuk ke dalam langkah karena tautologi itu selalu benar. Ya, yang masuk ke langkah itu harus sesuatu yang benar. Ya, dimasukkan atau disimpulkan. Ya. Nah, ini kita jumpai pada halaman 28, ya, kaidah kontraposisi itu adalah kaidah tautologi nomor 2, ya. Tautologi nomor 2 ini, ya, pada halaman 28, ya. Yaitu apa? Implikasi bila V maka T, jika dan hanya jika, implikasi bila negasi T maka negasi V, ya. Kontraposisinya dari implikasi semula. Ya, ini dua ini berarti dua ini ekuivalen, ya. Kalau jika dan hanya jika ini tautologi selalu benar, berarti ruas kiri ekuivalen dengan ruas kanan, ya. Lalu kita menggunakan kaidah substitusi KU, ya, yaitu dengan menggunakan 9 dan 8, langkah 9 dan langkah 8, ya, karena kiri ekuivalen dengan kanan, maka kiri boleh diganti kanan. Nah, kirinya ada di langkah 8. Jadi kita menghasilkan langkah 10, yaitu langkah 8 kita substitusi dengan ruas kanan ini yang ekuivalen, ya. Negasi T maka negasi B. Ya. Kemudian kita menggunakan modus ponens langkah 10 dan langkah 7. Langkah 10 adalah implikasi ini, langkah 7 adalah ini. Ya. Langkah 10 adalah ini, langkah 7 adalah ini. Negasi T maka negasi V, negasi T kesimpulannya negasi V. Ya, modus ponens. Kemudian premis 6 masuk. Kaidah premis 6 negasi V maka W masuk. Terakhir modus ponens langkah 12 dan 11, ya. Premis 1 ini, premis 2 ini kesimpulannya B. Selesai, ya. Jadi berakhir dengan W. Jadi kesimpulan W ini pasti benar karena setiap langkah dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 14 kaidah yang kita punya, ya. 14 kaidah itu menjamin apa? Menjamin bahwa kesimpulan yang kita tarik pasti benar, ya. Oke. Sekarang saya minta saudara Silvestra. Mana Silvestra? Hadir, Romo. Silvestra mana? Hadir, Romo. Nggak lihat saya.
Silvestra, ada? Hadir Romo. Coba Silvestra, kamu cerita kamu mengerjakan ini dengan cara bagaimana? Silahkan Silvestra. Dengan sebentar Romo. Dengan modus tollens Romo. Langkah keberapa? Untuk langkah ke... Kamu tidak memakai kamera toh? Sebentar Romo, kamera saya bermasalah Romo. Silvestra ini panggilannya apa ya? Desinta Romo. Desinta, oke. Desinta. Desinta menggunakan Desinta sampai dengan langkah 8 sama apa tidak? Sampai dengan sini. Sama Romo, yang berbeda di Ya, tautologi sampai dengan langkah 8 Desinta sama. Nah, kemudian langkah 9 Desinta memakai apa? Modus tollens Romo. Modus tollens. Ya, kaidah modus tollens itu ada pada halaman 42 ya. Halaman 42 modus tollens mengatakan apa? Premis 1 bila P maka Q. Premis 2 negasi Q. Kesimpulan negasi P. Ya. Nah, Desinta menggunakan modus tollens ya. Dia tidak menggunakan ini, tidak menggunakan KT ya, tapi menggunakan MT ya, MT modus tollens ya. Modus tollens dengan premis satunya nomor 8, premis 2-nya nomor 7 ya. Premis satunya nomor 8, premis 2-nya langkah ke-7 ya. Bila V maka T, kemudian negasi T, jadi kesimpulannya adalah negasi V ya. Jadi Desinta sampai ke langkah 11 ya. Jadi 2 langkah ini oleh Desinta diganti 1 langkah yaitu MT ya. Dari 7 dan 8 atau dari 8 dan 7 menghasilkan 11 negasi V ya. Lalu langkah lainnya sama ya. Jadi dengan menggunakan modus tollens Desinta menghemat 1 langkah ya. Langkahnya tidak 13 tetapi 12 ya, bagus sekali ya. Jadi mengerti ya temanmu Desinta tidak menggunakan KT tapi menggunakan MT ya, modus tollens dari langkah 8 dan langkah 7 ya, menghasilkan langkah 11 ya. Lalu 12-nya sama, 13-nya sama ya. Jadi menghemat 1 langkah. Ya, terima kasih Desinta. Baik Romo. Nah, mengapa saya menggunakan KT? Karena saya ingin memberi contoh penggunaan dari 3 ini ya. 3 ini, 1, 2, 3 ini. Saya mau memberi contoh penggunaan KP, KT, dan KU. Ya, maka saya menggunakan KT ya, untuk memberi contoh ya, bahwa setiap tautologi dapat masuk ya, dapat masuk ya. Kalau Desinta tidak menggunakan ini ya, Desinta menggunakan MT ya. Nah, ini saya mau memberi contoh ya,
mengenai kaidah ini ya, supaya kamu tahu bagaimana menggunakan kaidah KT ini ya. Tautologi halaman 28 itu selalu benar kan? Jadi boleh masuk dalam langkah. Nah, ini saya beri contoh ya di sini ya. Di sini tautologi kontraposisi, tautologi nomor 2, saya masukkan. Nah, ini tidak ada di premis ya. Di premis tidak ada ini, tapi ini ada di halaman 28 sebagai suatu tautologi. Ya. Kemudian saya menggunakan KU. Ya. Jadi saya sudah ada KP, lalu KT, lalu KU. Ya, substitusi. Ya. Kiri boleh diganti kanan. Ya, jadi 8 saya ganti ini. Ya. 8 adalah kiri, saya substitusi menjadi ini. Ya. Jadi langkah Desinta tadi bagus karena lebih pendek. Ya. Langkah saya lebih panjang karena saya mau memberi contoh penggunaan KP, KT, KU. Ya. Supaya kamu punya contoh bagaimana menggunakan KT ini ya. Setiap tautologi boleh kamu masukkan ya, asal sudah terbukti bahwa bentuk itu selalu benar. Ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Sampai sekian, coba silakan bertanya dulu. Siapa mau bertanya? Silakan. Apakah ada yang kurang jelas? Apakah ada yang tidak jelas? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita coba mengerjakan soal-soal ya. Soalnya ada di mana? Soalnya ada di halaman 63 ya. Bukalah bukumu halaman 63 ya. Soal 11, soal 12, soal 13, soal 14 ya, sampai dengan 14 ya. Nah, buktikan keabsahan penalaran deduktif berikut ini. Soal 11, lalu soal 12, lalu soal 13 dengan kata-kata ya. Kalau 11, 12 dengan lambang, soal 13 kita berlatih menggunakan bahasa biasa. Ya. Nah, buktikan ya keabsahan. Buktinya bisa dengan dua cara. Ya. Buktinya bisa dengan dua cara. Cara pertama apa? Siapa yang tahu? Buktinya untuk membuktikan keabsahan penalaran deduktif ini bisa dengan dua cara. Apa caranya? Cara pertama apa? Bukti formal. Cara pertama bukti formal. Yang bukti formal cara kedua saja, ya. Bukti formal. Cara pertama apa? Cara pertama apa? Membuktikan implikasi bila P maka Q benar. Ya. Di mana P-nya apa? P besar ini. P adalah
konjungsi dari semua premis, ya. Key-nya apa? Key-nya adalah kesimpulan, ya. Jadi kalau ini dengan cara pertama, bagaimana? Coba, Marceliana, cara pertama bagaimana ini? Marceliana, Ya, Romo. bagaimana caranya? Sebentar, Romo. P atau Q, terus? Dan Dan apa? P implikasi R. P R, ya. Terus tanda tautologi. Ini, nah ini konjungsi dari premis kan? Ya, Maka tanda tautologi. apa? Negasi R. Negasi R, ya. Buktikan ini adalah tautologi, ya. Oke. Nah, ini yang paling seperti yang saya katakan kemarin, ya, yang paling mudah menggunakan tabel, ya, karena di sini kita fokusnya bukan membuktikan tautologi tetapi membuktikan keabsahan penalaran, ya. Jadi kita boleh menggunakan tabel, ya, menggunakan metode penjabaran juga boleh, ya, kalau mau boleh, ya. Coba sekarang kamu kerjakan di bukumu yang belum mengerjakan menggunakan tabel, ya. Sekarang saya tanya dulu, tabelnya terdiri dari berapa baris? 8. 8, ya, karena ada P, ada Q, ada R, ya, jadi 8 baris. Silahkan kerjakan coba. Apakah kolom terakhirnya menghasilkan 1 semua? Ya. Caranya membuat tabel ada aturannya, ya, supaya tertib, ya. P-nya 1111 0000, ya. Q-nya 1100 1100, R-nya 10100. Oke. Lalu nanti akan menghasilkan 1 semua. Apa sudah ada yang mengerjakan? Apakah sudah ada yang mengerjakan? Apakah sudah ada yang mengerjakan? Romo, Ya, maaf itu yang nomor 11 harusnya kesimpulannya Ki ya, Romo. Saya salah. Aduh.
Oh ya, sorry ya. Saya juga salah ini. Oh, betul. Sorry ini salah ya. Ya, terima kasih Marceliana. Sama-sama Romo. Ya, jadi ini masih premisnya masih kurang satu ya, karena premisnya 3 ya. Jadi ini negasi R, ini ya. Nah, konjungsi dari 3 premis ya, premis 1, premis 2, premis 3. Lalu konsekuennya adalah kesimpulan. Gini ya. Ya, tadi salah ya. Premisnya ada 3 proposisi ya. Jadi konjungsi dari 3 proposisi. Sudah? Romo, ini kerjanya pakai bukti formal boleh tidak? Boleh. Kalau pakai Ini bukti formal, ada 1, 2, boleh bukti formal. nomor 11 saya sudah yang bukti formal. Oke. Nomor 11, bukti formal bisa dibacakan, Justin. Jadi langkah pertama itu dengan kaidah premis, kita masukkan premis ketiga, negasi R. Oke. Lalu langkah keduanya, kita masukkan premis kedua juga, P maka R. Oke. Lalu langkah ketiga, kita pakai modus tollens dari langkah 2 dan 1. Iya, Hasilnya itu negasi P. betul. Lalu yang keempat, kita pakai kaidah premis, memasukkan premis pertama, P atau Q. Oke. Lalu langkah yang kelima itu dengan silogisme disjungtif 4-3, kita Iya. dapatkan Q. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Ya. Jadi Justin menggunakan salah satu, setiap langkah menggunakan salah satu dari 14 kaidah itu ya. Salah satu dari 14 kaidah, 11 ditambah 3 kaidah. Ya, betul. Oke. Jadi di menggunakan bukti formal boleh, menggunakan tautologi juga boleh ya. Mana yang kamu merasa. Tapi kalau dalam ujian tentu saja tergantung perintahnya ya. Mungkin perintahnya disuruh membuktikan dengan bukti formal ya, atau dengan tautologi, tergantung perintahnya ya. Kalau di sini karena hanya disuruh membuktikan ya, kamu boleh milih ya, atau 1 atau 2. Oke. Nomor 12 ini saya kira mirip ya, bisa kamu kerjakan sendiri di rumah. Nomor 12 ya, boleh dengan tautologi, boleh dengan bukti formal ya. Nomor 12 dengan nomor 11 itu mirip, bedanya hanya nomor 12 proposisi atomiknya ada 4 ya, P, Q, R, S ya. Jadi kalau dengan tautologi tabelnya terdiri dari 2/4 baris ya. Jadi panjang ini tabelnya, 16 baris ya. Maka boleh dengan menggunakan bukti formal ya. Coba kerjakan, kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Kita sekarang nomor 13 ya.
yaitu soal yang menggunakan kata-kata atau kalimat biasa, ya, tidak menggunakan lambang, ya. Kita yang harus menyusun lambang-lambangnya, ya, supaya bisa menjadi seperti soal 11 dan 12, ya. Oke. Diberikan 3 buah premis, ya. Premis 1, premis 2, premis 3. Dan kesimpulan, ya, apakah penalaran tersebut sah atau tidak, ya. Nah, bisa dengan bukti formal, bisa dengan tabel kebenaran tautologi, ya. Jika Tony pergi ke Yogyakarta, ia menginap di Hotel Mutiara. Premis 2, jika Tony menginap di Hotel Mutiara, ia tidak membawa laptopnya. Premis 3, Tony membawa laptopnya. Kesimpulan, Tony tidak pergi ke Yogyakarta. Oke? Nah, bagaimana? Siapa yang sudah mengerjakan? Siapa yang sudah mengerjakan? Ayo. Gabriela Pascaliana. Oh, diam saja. Gabriela Pascaliana Setio Budi. Sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan, Romo. Belum mengerjakan. Siapa yang sudah mengerjakan? Norberta Nadur. Belum juga, Romo. Belum. Nanda Norienda. Buka-buka sudah, ya. Ananda. Belum, Romo. Oh, belum. Kok belum semua? Gimana nih? Siapa yang sudah? William mungkin sudah, William. Saya coba dulu, Romo. Oke, William, silakan. Jadi pertama-tama itu dibuat ke lambang matematika dulu, pernyataan-pernyataannya. Ya, oke. Jadi premis 1, jika Tony pergi ke Yogyakarta, ia menginap di Hotel Mutiara. Berarti P-nya itu Tony pergi ke Yogyakarta, Q-nya itu Tony menginap di Hotel Mutiara. Jadi lambangnya apa? Jadi kalau premis 1, P implikasi Q. Oke. Premis 2. Jika Tony menginap di Hotel Mutiara, ia tidak membawa laptopnya. Tadi Q-nya udah dikasih tahu, Tony menginap di Hotel Mutiara. Terus? Berarti R-nya, Tony tidak membawa laptopnya. Oke, R-nya apa? Tony tidak membawa laptopnya. Oke. Iya, ya. Berarti R-nya Tony membawa saja. oh ya, R-nya Tony membawa laptopnya. Berarti negasi R berarti harusnya itu. Oke. Bagus, negasi R, ya. Jadi kalau ada tidak itu juga kita lambangkan, ya. Kalau ada tidak itu kita lambangkan. Jadi negasi R, di mana R-nya adalah Tony membawa laptop, ya. Oke, diingat-ingat ya, R itu apa? Premis 3. Berarti premis 3 itu R. Tony R. Betul, Tony membawa laptop, ya. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulannya, negasi P. Negasi P, betul sekali, ya. P adalah Tony pergi ke Yogyakarta. Kemudian, ya, negasinya Tony tidak pergi ke Yogyakarta. Oke.
Terus dilanjut Ini pakai mau pakai bukti formal ya. bukti formal. Bukti formal coba. Langkah pertama apa? Apa ya? Belum, Romo. Belum. Oh ya, oke. Siapa Saya yang boleh mau? coba, Romo. Siapa? Eben. Silahkan Eben. Saya memasukkan yang premis 2 dulu. Premis 2 masuk. Jadi bila Q maka tidak R ya. Ya, terus Oke. Terus saya itu pakai KT, tautologi yang kontraposisi. kontraposisi apa? Negasi dari negasi R, terus maka negasi Q. Nanti itu diinvolusi yang negasi R. Oke. Nanti jadinya R maka negasi Q. Saya tulis ya. Coba. Jadi kamu memasukkan Q maka negasi R jika dan hanya jika R maka negasi Q. Begini kan, Eben? Iya, Romo. Tautologi kontraposisi kan, kamu memasukkan ini kan? Iya. Ini Tautologi ya. Tautologi, oke? Jadi lalu substitusi kan? Ya, disubstitusi. Substitusi yang premis 2 disubstitusi menghasilkan R maka negasi Q. Oke. Habis itu masukkan premis ketiga. Masukkan premis 3. Oke. Habis itu modus ponens. Modus ponens antara ini dengan Ya. ini menghasilkan negasi Q. Betul. Terus Habis itu masukkan premis yang pertama. masukkan premis pertama, lalu pakai modus tollens. pakai modus tollens menghasilkan Negasi P. negasi P. Betul sekali. Oke. Ya, semoga yang lain bisa mengikuti ya. Semoga yang lain bisa mengikuti. Ya. Oke. Itu menggunakan bukti formal ya. Soal nomor 14 bisa dikerjakan sendiri di rumah ya. William bisa memahami apa tidak ini langkah-langkahnya? Bisa, Romo. Bisa ya. Yang lain apa ada yang belum jelas mengenai langkah-langkah ini? Jangan malu bertanya ya. Nanda, apakah langkah-langkahnya sudah jelas? Apa ada yang kurang jelas? Tanya kalau tidak jelas. Langkah mana? Bertanya kalau tidak jelas. Masih bingung yang di ininya Romo. Yang mana? Baris pertama. Baris. Q implikasi negasi R. Oh. Premis kedua maksudnya. Premis kedua ini kan Q. Yang tadi pakai bukti formal. Ya, bukti formal ini ya. Ya. Premis 1 P maka Q, jelas ya. Premis 2 Q maka negasi R, di mana R adalah Tony membawa laptop ya. Jadi premis 3 R. Jelas ya? Lalu Tony tidak pergi ke Yogyakarta, negasi P ya. Jelas? Lalu langkah pertama
Langkah pertama memasukkan ini memasukkan R dulu ya. Kemudian memasukkan tautologi ini ya. Ini KT namanya ya, kaidah tautologi ya. Tautologi apa yang dimasukkan di sini? Tautologi kontraposisi ya. Ki maka negasi R jika dan hanya jika negasi R ekuivalen dengan R maka negasi Q ya. Kontraposisi ya, nomor 2 ya. Lalu kaidah substitusi. Karena ini tautologi maka kiri ekuivalen kanan ya, boleh mengganti ya. Kiri boleh mengganti kanan. Jadi premis 2 kalau kita masukkan, kita ganti dengan R maka negasi Q. Nah, jadi premis 2 ini akan menghasilkan ini ya. Lalu R-nya tadi masuk premis 3, lalu modus ponens menghasilkan negasi Q ya. Lalu premis 1 masuk dengan negasi Q pakai modus tollens menghasilkan negasi P. Ya. Apakah Nanda udah jelas atau belum ya? Sudah Romo, terima kasih. Udah, oke. Kalau belum jangan malu-malu bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Siapa? Skolastika Romo. Skolastika tanya apa? Saya ada cara lain Romo. Silahkan Skolastika, bagaimana caranya? Langkah pertamanya saya pakai premis kedua, kaidah premis. Coba saya tulis ya. Oke. Langkah pertama apa? Skolastika? Kaidah premis Romo. Nomor? Yang kedua. 2. Oke. Q maka negasi R. Ini kaidah premis ya? Ya, yang kedua Romo. Kaidah premis yang P2. Oke? Terus langkah keduanya saya masukin kaidah premis lagi yang ketiga, jadi R. R. Kaidah premis yang ketiga. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiganya saya pakai modus tollens dari langkah 1 sama 2, jadinya negasi Q. Negasi Q ya. Modus tollens 1 dan 2. Gitu ya. Modus tollens 1 dan 2. Ya. 1 negasi Q maka negasi R, lalu R, jadi kesimpulannya negasi Q modus tollens. Oke, nomor 4. Langkah keempatnya saya masukin premis pertama pakai kaidah premis P implikasi Q. P implikasi Q, kaidah premis pertama ya. Ya. Oke. Langkah kelima saya pakai modus tollens dari langkah keempat sama ketiga, jadi negasi P. Negasi P, modus tollens, langkah 4 dengan langkah 3. Ya. Sudah, Romo. Langkah 4 dan langkah 3. Oke. Ya, jadi ini bedanya dengan Eben itu seperti
bedanya saya dengan Desinta tadi, ya. Kalau Eben itu menggunakan kaidah tautologi, di sini Skolastika menggunakan kaidah modus tollens 2 kali, ya. Modus tollens, ya. Kalau Eben tadi menggunakan kaidah tautologi, ya. Jadi dia memasukkan tautologi kontra posisi, kemudian substitusi. Nah, itu seperti yang saya kerjakan ya pada contoh 2.8. Nah, sedangkan Skolastika ini seperti Desinta ya, menggunakan modus tollens 2 kali. Oke, 5 langkah ya, lebih singkat daripada kalau menggunakan kontraposisi. Silakan, ada pertanyaan? Saya mau nanya, Romo. Oke. Itu Justin? premis 1 dan premis 2 itu bisa pakai silogisme hipotetis kan? Jadinya P maka negasi R. Oh ya ya, bisa. Hasilnya Oke. Jadi apa? Coba saya hapus. Langkah 1. Langkah 1. P maka Q. Oke. Ini kaidah premis nomor 1. Oke, langkah 2 apa, Justin? I maka negasi R. I maka negasi R. Ya, kaidah premis nomor 2. Oke, langkah ketiga. P maka negasi R. Oke, P maka negasi R. Ini kaidah apa? Silogisme hipotetis 2 dan 1. Singkatannya apa? SH, silogisme hipotetis, yaitu 1 dan 2 ya. Silogisme hipotetis itu ada pada halaman 43 nomor 8 ya, silogisme hipotetis. Oke? Langkah 4. Masukkan premis ketiga. Apa? Masukkan premis ketiga. R masuk kaidah premis ketiga. Oke. Langkah 5. Dapat negasi P dengan modus tollens. Dengan menggunakan apa? Modus tollens. Modus tollens, yaitu langkah 3 dan langkah 4. Nah, ini juga 5 langkah ya. Jadi kamu lihat ya, kalau dengan bukti formal itu langkah-langkahnya bisa berbeda ya, tergantung kaidah apa yang kamu pakai ya. Melihat bisa berbeda langkah-langkahnya tergantung kamu memakai kaidah apa. Nah, di sini Justin tidak menggunakan modus tollens 2 kali, tapi menggunakan silogisme hipotetis ya. Bila P maka Q dan bila Q maka R, kesimpulannya bila P maka negasi R ya. Kemudian R itu premis,
Jadi kesimpulannya negasi P ya dengan modus tollens. Bagus ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa membuktikan keabsahan ini dengan bukti formal, langkah-langkahnya tidak tunggal ya, bisa berbeda langkah-langkahnya tetapi menghasilkan hasil yang sama ya. Ada langkah yang pendek, ada langkah yang lebih panjang. Oke. Soal nomor 14 ini kamu kerjakan di rumah ya. Ada pertanyaan? Oke, besok Senin kita UTS ya. Bahannya sampai sekian ya. Bahannya sampai dengan soal nomor 13 ini ya. Bahan UTS besok Senin. Bahan UTS itu sampai sekian ini ya. Bahan UTS ya. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya silakan sebelum kita lanjut. Romo, saya mau bertanya. Marceliana. Tanya apa? Yang buat UTS, itu kertasnya pakai kertas yang apa, Romo? Siapa itu yang bertanya? Saya, Marceliana. Marceliana. Ya, kamu lebih suka pakai kertas apa? Saya kertas apa aja bisa, Romo. Justin pakai kertas apa? Saya biasa kalau coret-coret di HVS, cuma kalau untuk pengerjaannya di loose leaf yang B5. P5? A5 atau B5, saya lupa. A5? Ya. A5 ya, oke. Ya. Ya, itu yang paling mudah ya. Jadi memakai loose leaf A5 ya. Pakai loose leaf. Ya, nanti akan ada petunjuknya ya. Akan ada petunjuknya ya. Pakai loose leaf ya. Oke, ada lagi? Misalnya kita mau lihat rekaman ulang itu gimana ya, Romo? Apa? Kayak rekaman ulang dari video pembelajaran yang kita itu pas Zoom. Kuliah kita ini? Iya. Oh, ada di YouTube kan? Oh. Loh, kamu belum tahu toh? Belum tahu. Sudah saya umumkan kan di grup. Kamu anggota grup WA apa tidak? Oh, berarti saya lupa, Romo. Maaf. Ya, sudah saya umumkan ya. Silahkan membuka YouTube channel saya adalah channel Frans Susilo SC ini loh. Ada yang di bawah nih nama saya ini ya. Channelnya ini ya. Di sana ada semua kuliah yang pernah saya rekam ada di sana ya. Silahkan dibuka. Terima kasih, Romo. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Siapa ini? Brigita, Romo. Brigita tanya apa? Saya mau nanya soal yang nomor 11 tadi, kan itu premisnya ada 3. Berarti kalau misalkan kita pakai cara implikasi, itu konjungsinya ada 2 ya, Romo?
Lagi-lagi diulang pertanyaannya. Yang nomor 11 itu kan ada 3 premis. Nomor Berarti kalau kita pakai cara ya, ada 3 premis, betul? Iya, berarti kalau kita pakai cara implikasi, konjungsinya ada 2 ya, Romo? Premisnya 3 kok konjungsinya 2. Konjungsi semua premis. Nah, premisnya berapa? 3. Jadi konjungsi berapa premis? Beri kita. 2. Iya. 2 kenapa? Iya, Romo. 2. Saya ngehnya tuh kalau 3 premis berarti P atau Q, konjungsi jika P maka R, terus konjungsi negasi R. Ya. Baru maka iya. Q. Itu Iya, bukan, iya. Romo? Iya, tadi sudah saya tulis kan? Tadi sudah saya tulis. Berarti maaf, Romo, saya nggak lihat itu. Sudah saya tulis tadi. Nah, kalau premisnya 3, konjungsinya juga 3 ya. Karena harus membuat implikasi yang antecedennya konjungsi semua premis ya. Jadi kalau premisnya 3 ya 3 premis itu dikonjungsi ya. Jangan 2 tapi 3. Oke, baik, Romo, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu bertanya. Oke, kalau sudah kita lanjut sekarang ya. Bagian yang terakhir nih dari kuliah logika matematis ya. Sesudah ini kita menginjak bagian kedua yaitu himpunan ya. Ini yang gongnya ya, metode pembuktian ini. Dan ini yang dipakai sehari-hari dalam matematika ya, metode pembuktian ini. Jadi metode pembuktian itu ada yang formal yang sudah kita pelajari tadi dan ada yang informal ya. Seperti orang berpakaian ya. Seperti berpakaian ya. Kalau kamu menghadiri upacara yang resmi, misalnya upacara 17 Agustus, kamu harus berpakaian formal kan? Ya. Misalnya memakai baju batik lengan panjang misalnya, ya. Kalau dosen misalnya memakai jas dan dasi misalnya, ya. Nah, kemarin ada upacara hari ulang tahun TNI, ya, semua berpakaian resmi, ya, presiden, menteri, anggota DPR, istri-istri dan sebagainya, semua pakaiannya formal, ya, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu tutup, ya. Presiden tidak lagi memakai sepatu olahraga, tapi memakai sepatu yang resmi. Itu namanya formal, ya. Tapi kalau kamu bepergian untuk piknik ke tepi pantai misalnya ya dengan teman-temanmu, ya, kamu memakai pakaian yang informal, ya. Kamu tidak
piknik ke pantai memakai baju batik lengan panjang, pakai sepatu dan sebagainya, ya. Kamu memakai mungkin celana pendek, kaos oblong, sandal jepit dan sebagainya itu ya. Itu adalah pakaian informal, ya. Nah, itu sama dengan bukti ya. Bukti itu ada yang formal, yang resmi, terdiri dari 3 kolom dan beberapa baris, matriks ya. Setiap kolom itu isinya tidak boleh diubah-ubah dan seterusnya ya. Boleh dikatakan agak strict dan agak kaku bukti formal itu ya, seperti pakaian formal. Nah, tapi dalam matematika sehari-hari kalau kita membuktikan, kita selalu memakai bukti yang informal ya. Lalu pertanyaannya, ya kenapa kalau di dalam matematika sehari-hari kita buktinya informal, kok mengapa kita harus belajar bukti formal? Ya, jawabannya ini ya. Untuk memberi gambaran secara terinci dan formal mengenai langkah-langkah dalam bukti matematika. Ya. Langkah-langkahnya itu bisa mudah kita pelajari kalau kita menyusun buktinya itu secara formal. Ya. Langkahnya kita beri nomor, setiap langkah kita beri alasan. Ya. Nah, itu untuk supaya kita bisa belajar. Oh, bukti itu seperti ini loh ya langkah-langkahnya. Ya, dan setiap langkah harus berdasarkan suatu kaidah tertentu. Ya. Nah, itu gunanya belajar bukti formal. Ya, untuk belajar sebenarnya. Ya, untuk belajar mengenai bagaimana membuktikan itu. Ya, setelah kita paham, setelah kita menguasai, lalu kita boleh informal. Ya, dalam praktek bukti matematis biasanya dilaksanakan secara informal. Ya, informal artinya tidak usah menggunakan kolom-kolom dan sebagainya. Ya, menggunakan apa? Menggunakan kalimat-kalimat dari bahasa sehari-hari ya. Seperti halnya bukti formal, bukti informal juga. Bukti informal tidak berarti semau gue ya. Bukti informal itu adalah juga mengikuti kaidah-kaidah bukti formal, yaitu bukti informal juga merupakan barisan berhingga banyak langkah ya yang berpangkal dari himpunan premis-premis dengan menggunakan kaidah inferensi tertentu dan menghasilkan kesimpulan yang akan dibuktikan. Ya, jadi intisarinya sama ya. Intisarinya sama, yaitu pertama terdiri dari berhingga banyak langkah, ya, langkah 1 sampai langkah N. Kedua, berpangkal dari premis-premis. Ketiga, berakhir dengan kesimpulan yang harus dibuktikan. Ya, sama, hanya cara menyajikannya itu yang berbeda. Ya, kalau formal menyajikannya dengan semacam matriks, ya. Baris dan kolom. Kalau informal menyajikannya menggunakan kalimat-kalimat biasa, ya, tidak menggunakan kolom-kolom dan baris-baris, menggunakan kalimat-kalimat biasa, ya. Nih, gunakan kalimat-kalimat biasa, ya. Nah, tentu saja tetap ada lambang-lambang ya, karena matematika itu tidak bisa lepas dari lambang ya. Kalau yang mau dikatakan itu adalah formula matematis, ya formula itu kita tulis ya, tidak
formula jangan diucapkan dengan kata-kata ya. Formula matematis ya ditulis dengan formula matematis yang menggunakan lambang-lambang ya. Oke. Nah, dalam matematika ada dua macam bukti informal, yaitu langsung dan tidak langsung ya. Langsung dan tidak langsung ya. Sekarang kita mulai yang langsung ya. Langsung itu apa? Langsung itu artinya langsung menuju kepada kesimpulan ya. Langsung menuju kemana? Menuju kesimpulan ya. Jadi kalau kamu misalnya dari Jogja mau ke Jakarta ya, bisa langsung bisa tidak langsung ya. Kalau langsung itu dari Jogja kamu misalnya naik kereta api dari Jogja menuju Purwokerto, Cirebon, Jakarta. Ya, langsung menuju ke Jakarta tujuannya. Kalau tidak langsung bisa tidak? Ya bisa, ya. Saya dari Jogja menuju ke Solo. Dari Solo saya menuju ke Surabaya. Dari Surabaya saya menuju ke Semarang. Dari Semarang saya menuju ke Jakarta. Ya bisa ya, tapi itu tidak langsung ya. Nah, bukti informal juga bisa begitu ya, bisa langsung menuju ke yang harus dibuktikan, bisa tidak langsung ya, sedikit berputar nanti ya. Tapi hasilnya sama, yaitu yang harus dibuktikan ya. Oke. Nah, kita mulai dengan membuktikan implikasi. Nah, karena apa? Karena hampir semua teorema dalam matematika itu adalah implikasi. Ya. Selalu jika titik-titik maka titik-titik. Karena apa? Karena jika titik-titiknya yang pertama itu adalah premis, titik-titik yang keduanya adalah kesimpulan. Nah, semua teorema selalu ada premisnya, ada kesimpulannya. Ya. Jadi kebanyakan teorema dalam matematika itu berbentuk implikasi. Ya. Lalu bagaimana membuktikan implikasi dengan metode langsung? Ya. Yaitu pada anteseden dari implikasi itu kita jadikan premis. Kemudian konsekuennya kita jadikan kesimpulan. Ya, jadi misalkan kita mau membuktikan bila A maka B. Ya, buktikan. Ya. Buktinya ya, A itu dijadikan premis. Ya. A itu dijadikan premis. Lalu B ini dijadikan kesimpulan ya dalam langkah-langkah kita ya. Ingat, bukti itu selalu berhingga banyak langkah yang berpangkal dari premis berakhir dengan kesimpulan ya. Nah, lalu di sini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya ini harus menggunakan kaidah inferensi ya. Jangan menggunakan kaidah-kaidah yang tidak jelas ya. Selalu harus berdasar kaidah inferensi yang menjamin bahwa setiap langkah kesimpulannya benar ya. Nah, seperti tadi ya, premis itu bisa kita tambahkan ya. Di sini misalkan kita menambahkan premis 1, premis 2 dan seterusnya ya. Nah, apa ini premis 1, premis 2? Selalu harus
Seperti tadi ya, kaidah tautologi ya. Kaidah tautologi. Setiap tautologi boleh masuk ke dalam langkah. Ya. Jadi setiap proposisi yang selalu benar, ya, misalkan teorema atau definisi, itu selalu boleh dijadikan premis, ya. Boleh dijadikan premis, ya. Maka di sini ditulis, di sini saya mengatakan antecedennya kita jadikan premis, lalu ditambahkan premis-premis lainnya yang relevan. Ya, relevan itu maksudnya apa? Relevan itu maksudnya berguna untuk mencapai B. Ya, berguna untuk mencapai B. Loh, kalau tidak relevan itu banyak sekali ya. Jangan memasukkan yang tidak relevan, yang tidak dipakai ya. Yang dimasukkan adalah yang relevan, artinya dipakai sampai menghasilkan konsekuen B ini. Ya, kalau tidak dipakai itu artinya tidak relevan. Ya. Nah, maka implikasi kita berusaha memperoleh pernyataan pada konsekuen sebagai kesimpulan. Maka implikasi tersebut bernilai benar sebab antecedennya benar, ya, karena konjungsi dari premis-premis yang bernilai benar. Konsekuennya juga benar, ya, karena menggunakan kaidah inferensi, ya, sehingga setiap kesimpulan selalu benar. Ya. Nah, kalau antecedent benar, konsekuen benar, berarti implikasi ini benar, ya, terbukti, ya. Itu maksudnya. Ya, jadi A ini kita jadikan premis, jadi kita anggap benar. Kemudian kita menggunakan memasukkan tautologi atau definisi atau teorema sebagai premis. Premis bantuan namanya, premis yang relevan. Lalu dengan kaidah-kaidah inferensi, kita menarik kesimpulan langkah demi langkah, seperti pada bukti formal tadi ya. Setiap langkah itu kan kesimpulan ya. Lalu ada alasannya, ya. Sampai menghasilkan kesimpulan B, ya. Nah, maka implikasi ini benar. Sebab apa? Sebab A-nya benar, B-nya benar. Ya. Ada pertanyaan atau tidak mengenai penjelasan itu? Jangan ragu-ragu untuk bertanya yang belum jelas. Siapa mau bertanya? Nah, di sini saya memberi dua contoh ya. Contoh 2.9 dan contoh 2.10. Ya. Kedua contoh ini adalah contoh teorema yang berupa suatu implikasi. Ya. Berupa suatu implikasi. Ya. Contoh 2.9 ini jelas implikasi ya, jika maka. Ya. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka X plus Y adalah bilangan ganjil. Ya. Kalau dengan bahasa biasa tanpa X dan Y juga bisa ya. Ya. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil
adalah bilangan ganjil. Ya. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Ya. Kalau dengan bahasa implikasi, jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka X ditambah Y adalah bilangan ganjil. Ya, buktikan bahwa implikasi ini benar. Buktikan bahwa implikasi ini benar. Ya. Caranya, anteseden kita ambil sebagai premis. Ya. Jadi, premis pertama, X adalah bilangan genap. Premis kedua, Y adalah bilangan ganjil. Ya, ngerti? Anteseden, semua anteseden kita jadikan premis. Ya. Nah, lalu nanti di dalam langkah-langkahnya kita membutuhkan premis-premis lain yang relevan. Ya. Premis-premis bantuan yang relevan. Apa saja misalkan? Misalkan definisi bilangan genap. Nah, bilangan genap itu apa? Bilangan ganjil itu apa? Ya. Nah, di definisi bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan sebagai 2 kali N, di mana N bilangan bulat. Nah, definisi bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan sebagai 2N ditambah 1. Ya, di mana N bilangan bulat. Ya. Lalu kita membutuhkan premis lainnya lagi, yaitu misalkan ini ya, jumlahan bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Ya. Nah, ini boleh disebut sebagai suatu tautologi atau suatu teorema yang selalu benar ya. Kalau kita menjumlahkan 3 bilangan bulat, pengelompokannya itu bebas ya, tidak mempengaruhi hasil jumlah. Kemudian perkalian bersifat distributif terhadap jumlahan bilangan bulat. Ya. Kemudian yang ketujuh, operasi jumlahan bersifat tertutup. Ya. Artinya apa? Bilangan bulat tambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Ya. Itu artinya bulat tambah bulat selalu bulat. Ya. Nah, jadi kita mempunyai 2 premis dari anteseden implikasi, kemudian kita tambahkan premis-premis lain yang kita butuhkan ya. Ini yang tadi saya sebut yang relevan ya. Tentu masih banyak lagi kan sifat-sifat bilangan bulat, tapi tidak kita perlukan. Yang kita perlukan hanya ini 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, sekarang kita buktikan ya. Lihat, buktinya informal ya, tidak memakai kolom, tidak memakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Buktinya informal ya. Artinya menggunakan apa? Menggunakan bahasa sehari-hari ya, bahasa biasa ya. Nah, kan ini kalau bukti formal ini kita akan menulis KP, kaidah premis 1 masuk ya. Kemudian premis 3 masuk ya, macam itu ya. Jadi premis 1 masuk, X adalah bilangan genap. Premis 3 masuk, X sama dengan 2N ya, karena dia genap maka X sama dengan 2N untuk suatu bilangan bulat N ya. Premis 2 masuk, premis 4 masuk, begitu ya kalau formal ya. Kalau informal menggunakan bahasa biasa, karena X adalah bilangan genap maka X sama dengan 2N ya. Ini menggunakan definisi 3 ini ya.
untuk suatu bilangan bulat n. Ya. Karena Y adalah bilangan ganjil, ya, premis 2, maka menggunakan nomor 4. Y sama dengan 2M plus 1, di mana M adalah bilangan bulat. Ya. Nah, kemudian karena kita harus membuktikan X plus Y, ya kita selidiki X plus Y itu apa ya. X plus Y, apa nih yang ditanyakan X plus Y kan? Nah, X-nya kita ganti 2N, ini substitusi ya. Y-nya kita ganti 2M plus 1. Ya. Kemudian kita menggunakan asosiatif. Ya. Nah, kita menggunakan premis nomor 5 ini ya, sifat asosiatif. Pengelompokannya kita geser ke kiri ya, 2N plus M. Kemudian sifat distributif, 2-nya kita keluarkan, 2 kali N plus M plus 1. Ya. Kemudian N plus N ini adalah bilangan bulat. M ini adalah bilangan bulat. Kita menggunakan nomor 7. Bulat tambah bulat adalah bulat. Jadi N plus M adalah bilangan bulat. Kita beri lambang K. Menjadi 2K plus 1, di mana K adalah N plus M suatu bilangan bulat. Ya. Jadi X plus Y sama dengan 2K plus 1, di mana K adalah bilangan bulat. Nah, kita menggunakan nomor 4. Ya. Kalau 2N plus 1 N bilangan bulat, ini disebut bilangan ganjil. Ya. Jadi X plus Y adalah bilangan ganjil. Nah, jadi kita berpangkal dari premis, berpangkal dari anteseden, berakhir dengan konsekuen ini ya. X plus Y adalah bilangan ganjil. Nah, jadi implikasi ini bernilai benar. Ya. Nah, itu adalah bukti informal ya. Ingat intinya sama ya. Intinya jangan melihat bahwa oh ini berbeda dengan formal, tidak ya. Yang berbeda hanya formatnya saja. Intinya sama. Setiap langkah harus berdasar premis dan berdasar kaidah apa yang kamu pakai. Ya, sama persis. Sehingga kesimpulannya selalu benar. Ya. Jadi anteseden benar, konsekuen benar. Jadi implikasi ini bernilai benar. Ya. Nah, terakhir contoh 2.10, buktikan pangkat 3 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, ini juga implikasi ya. Ini juga implikasi pangkat 3 bilangan ganjil. Pangkat 3 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Ini kalau ditulis dengan bahasa implikasi bunyinya bagaimana ini? Pangkat 3 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Kalau menggunakan jika maka, bagaimana ini bunyinya? Jika apa maka apa? Jika apa maka apa? Dengan bilangan ganjil, maka X pangkat 3 sama dengan bilangan ganjil. Betul. Ya. Jadi jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 3 bilangan ganjil. Betul ya. Jadi implikasi ya, jika X adalah bilangan ganjil, maka X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Ya, jadi buktikan implikasi ini benar, anteseden kita jadikan premis,
Kemudian konsekuennya kita buktikan, ya, kita turunkan, kita hasilkan sebagai langkah terakhir nanti. Ya. Jadi di sini ini sebenarnya X bilangan ganjil itu harus masuk yang pertama, ya. Ini kurang, ya, di sini kurang, ya. Jadi sebenarnya premis yang pertama itu adalah seperti tadi, ya, X bilangan ganjil, ya. Ini kurang, ya. Premis yang pertama harus anteseden ini, ya, X bilangan ganjil, ya. Ini premis yang pertama. Kemudian ditambahkan premis lain yang relevan. Apa itu? Definisi bilangan ganjil, definisi pangkat, ya. X pangkat 3 itu artinya apa? Ya, X pangkat 3 artinya X kali X kali X, ya. Definisi pangkat, sifat distributif perkalian terhadap jumlahan, sifat tertutup perkalian dan jumlahan, ya. Artinya bilangan bulat ditambah bilangan bulat adalah bilangan bulat, bilangan bulat kali bilangan bulat adalah bilangan bulat, ya. Perkalian dan jumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat. Ini premis-premis yang relevan yang kita butuhkan, ya. Nah, kemudian, ya, kita cek langkah-langkahnya, ya. Mulai dengan premis pertama, X adalah bilangan ganjil, ya. Kemudian definisi bilangan ganjil 2n plus 1, n bilangan bulat, ya. Kemudian harus membuktikan konsekuensinya X pangkat 3 bilangan ganjil, kan. Nah, kita selidiki X pangkat 3, ya. X pangkat 3 adalah X kali X kali X. Lalu substitusi X-nya 2n plus 1 kali 2n plus 1 kali 2n plus 1. Lalu kita menggunakan distributif, ya. Ini kali ini menggunakan distributif, ya. Menghasilkan 8n pangkat 3 ditambah 12n kuadrat ditambah 6n ditambah 1. Ya. Kemudian distributif lagi, 2-nya kita keluarkan. 2 kali 4n pangkat 3 tambah 6n kuadrat tambah 3n tambah 1. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, jumlahnya bilangan bulat, jadi kita beri nama K, 2K plus 1, di mana K-nya adalah bilangan bulat, ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan 2 bilangan bulat K tambah 1, jadi merupakan bilangan ganjil, ya. Jadi terbukti, ya, jika X adalah bilangan ganjil, maka X pangkat 3 juga bilangan ganjil. Ya, melihat, ya, ini bukti informal, ya. Perhatikan betul-betul langkah-langkahnya itu seperti bukti formal, tetapi kita menggunakan bahasa sehari-hari, ya. Jadi jangan dilihat sebagai berbeda, ya, sama dengan bukti formal. Yang berbeda hanya format cara menyajikannya saja, ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Siapa mau bertanya? Gregoria. Tanya apa, Gregoria? Belum ada, Romo. Belum ada. Siapa, ya? Maria Goretti mau bertanya? Belum ada, Romo. Terima kasih. Teresia Ruri Lamso? Belum ada, Romo. Sudah jelas? Cecilia Natasha?
Jelas, Romo. Jelas apa tidak? Sudah. Sudah jelas? Siapa mau bertanya? Ivana Jin Kasilda. Mutiara Trisnawati. Belum ada Romo. Oke. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi besok Senin tanggal 11 jam 9 kita akan mengerjakan UTS ya selama 2 jam. Sekian. Sampai jumpa lagi besok Senin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga UTS nanti minggu depan berjalan dengan lancar untuk semua mata kuliah. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Selamat Terima kasih, siang. Romo. Semuanya.